Hari ini saya akan memprediksi terkait demo lagi ya. Beberapa hari yang lalu sudah saya prediksi di mana demo ini nanti akan meluas. Nah, meluas ini bisa diartikan akan semakin genting, juga bisa diartikan berpindah dari tempat ini ke tempat yang lainnya, atau bisa juga ada demo yang muncul di lain tempat. Efek dari demo yang di pusat ini. Bisa demo-demo di daerah dan lain sebagainya seperti itu. Dan di prediksi saya kemarin keluarlah simbol kuburan. Itu melambangkan akan adanya korban jiwa di dalam demo tersebut. Setelah adanya korban jiwa, tentunya hal ini mematik dari semangat para pendemo lebih semangat lagi, lebih berjuang lagi untuk mewujudkan apa yang diharapkannya, yaitu salah satunya adalah bubarkan DPR. Apakah bisa tujuan dari demo ini yang salah satunya adalah bubarkan DPR bisa tercapai? Prayer, doakan saja. Jadi kalau doakan saja masih 50-50 ya. Karena di sini kita harus memberikan penguat, doakan energi baik agar usahanya bisa tercapai. Setelah kita doakan, setelah kita support, apakah hal itu bisa tercapai? Perception, pemikiran-pemikiran. Nah, pemikiran-pemikiran ini tentunya terkait dari undang-undang yang berlaku. Bisakah membubarkan DPR dengan cara demo? Tentunya ada tatanan-tatanan yang harus dilalui. Berhasilkah andai kata melewati tatanan itu? Nih, nasib baik dan nasib buruk. Lagi-lagi di sini masih 50-50. Ada simbol nasib baik dan nasib buruk. Nah, kalau nasib baik yang berarti tujuan dari mahasiswa ini bisa tercapai. Kalau nasib buruk berarti tujuannya nggak tercapai. Dari ketiga kartu ini intinya masih 50-50 hasilnya. Belum terlihat adanya katakanlah 75% misalnya berhasil untuk membubarkan DPR RI ya. Masih belum ada tanda-tanda keberhasilan dari apakah pada akhirnya dengan desaan dari demonstran ini terkait dari undang-undang perampasan aset akan segera disahkan. Bisakah segera disahkan? Ada Raja Cangkir. Raja Cangkir ini simbol dari seorang pemimpin yang berbelas kasih, penuh cinta damai, tapi kurang tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Mudah terombang-ambing pada situasi dan keadaan atau pada orang-orang yang membisikinya. Sebenarnya orangnya baik, perhatian kepada rakyatnya, tapi apalah daya, pembisiknya ini loh. Kadang-kadang yang memberikan bisikan-bisikan yang kurang baik. Semoga saja Raja Cangkir ini bisa mendorong adanya segera disahkan undang-undang perampasan aset. Apakah begitu? Strength, kekuatan. Kekuatan yang seperti apa? 6 Cangkir, ada kaitannya dari masa lalu, orang dari masa lalu. Nah, ternyata di sini setelah ada simbol Raja Cangkir ini, simbol seorang pemimpin, tapi ternyata pemimpin ini tidak berdaya dengan adanya kekuatan orang dari masa lalu. Nah, simbol 6 Cangkir, simbol adanya orang dari masa lalu yang berpengaruh pada pemerintahannya. Ini yang kurang bagus ya. Lantas kemudian gimana nasibnya undang-undang perampasan aset itu? Nasibnya bagaimana? 2 tongkat. 2 tongkat ini simbol dari sebuah kerjasama atau sebuah komunikasi, tetapi masih ada kebimbangan karena resiko-resiko yang akan terjadi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kenapa tidak berani mensahkan undang-undang perampasan aset?
Karena itu sama saja mencekik lehernya sendiri. Makanya di sini ada dua tongkat. Sebenarnya gampang kok mengesahkan itu. Kalau mereka berpihak kepada rakyat kecil, kalau mereka adalah orang-orang yang bersih. Tapi kalau mereka tidak bersih, ya tentunya jadinya buah si malakama buat mereka. Kalau menuruti dari keinginan rakyat, nasibnya mereka bagaimana? Tikus-tikus berdasi ini nasibnya bagaimana? Makanya saya bilang, kalau mensahkan undang-undang perampasan aset sama saja mereka menjerat lehernya sendiri. Ya, makanya di sini kartunya ada kebimbangan di dalam mensahkan dari undang-undang perampasan aset tersebut. Akhirnya 7 pedang. Ada bermain belakang terkait dari undang-undang perampasan aset tersebut. Yang intinya tidak mau mensahkan, tapi mereka tidak berani mengungkapkan kalau tidak berani. Jadi seperti kalau di depan rakyatnya baik-baik saja, omongannya mensupport dan lain sebagainya, tapi sebenarnya di belakangnya mereka tidak berani mensahkan undang-undang dari perampasan aset tersebut. Jadi ya sama saja sama saja negara Indonesia sampai kapanpun akan menguap uangnya untuk koruptor-koruptor ini. Kenapa bisa begitu? Alasannya apa? Kita gali lagi ya. Alasannya apa? Tidak mau mensahkan selain dari sama saja menjerat lehernya sendiri. Kan saya rasa ada kok DPR yang masih jujur, masih baik, tapi semoga saja ada ya toh. Alasannya apa? Tidak mau mensahkan undang-undang perampasan aset sedari dulu. Alasannya ada simbol ratu koin. Simbol seseorang yang sudah bekerja keras untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan. Sebenarnya ratu koin ini simbolnya bagus, perhatian kepada rakyatnya dan lain sebagainya. Tapi di lain pihak juga berharap dari pekerjaannya, dari usahanya bisa mendapatkan kemakmuran. The Lovers yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan hati nurani yang mungkin sudah ketutup. Nah, di sini sebenarnya masih ada kok orang-orang yang baik di DPR RI. Tapi ya begitu, kalau sudah nyebut di sana tentunya kebaikan suaranya itu lebih kecil daripada suaranya yang nggak baik. Jadi suaranya yang baik ini terkalahkan dengan suara-suara yang dominan itu tadi. Dan di sini kenapa mereka tidak mensahkan? Ternyata ada kaitannya dengan hati nuraninya yang sudah tertutup. Hati nurani yang sudah tertutup ini tentunya ada kaitannya di mana mereka lebih berpikir kepada logika, lebih berpikir kepada keduniawian daripada pertanggungan jawab di akhiratnya. Ada alasan apa lagi kah? Kenapa? Lagi-lagi bimbang. Di kartu yang awal tadi kan juga bimbang dalam mengambil keputusan. Kalau diputuskan undang-undang perampasan aset itu sama saja menjerat leher sendiri. Dan di sini juga begitu, dalam perjalanan seiring waktu dari dulu sampai sekarang kan tidak ada keberanian untuk mensahkan undang-undang perampasan aset. Ternyata masih bimbang di sini, masih mengulur-ngulur dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena dengan adanya disahkan undang-undang perampasan aset itu sama saja menjerat lehernya sendiri dan tidak menguntungkan. Satu kartu lagi. Seperti yang saya bilang tadi, manajemen keuangan, perencanaan keuangan. Kalau nggak ada keuntungan yang berlebih sebagai anggota DPR, tentunya tidak ada yang mau menyalonkan. Makanya di sini sudah ada hitungan-hitungan manajemennya. Jadi kalau sudah keinginan mencalonkan sebagai DPR, keluar duit banyak di awal kan, untuk partai, untuk kampanye dan lain sebagainya, tentunya mereka sudah berpikir, oh nanti bisa kembali uang saya setelah menjadi DPR RI.
Bisa dari gaji, bisa juga dari hal yang lainnya, entah proyek-proyek dan lain sebagainya. Karena bukan rahasia lagi loh. Anggota DPR pasti akan mudah mendapatkan tender proyek dan lain sebagainya. Itu sudah laku lama. Jadi teman-teman, dari prediksi ini, demo dari mahasiswa ini untuk bisa menggolkan yang satu membubarkan membubarkan DPR itu sangat sulit. Masih 50-50 keberhasilannya. Tapi tadi itu diminta kita mensupport, diminta kita mendoakan yang terbaik. Yang kedua, untuk mensahkan undang-undang ini juga ada kesulitan karena DPR akan mengulur-ulur waktu. Sebab ketika undang-undang disahkan itu sama saja menjerat lehernya sendiri. Apakah akan ada keputusan yang berpihak kepada rakyat kecil agar bisa meredahkan demo dari masyarakat ini? The Loving Woman. Jadi The Loving Woman ini ibaratnya memberikan perhatian yang seakan-akan berpihak kepada rakyatnya. Juga di atasnya di sini ada tulisan people ya, orang-orang. Terus di sini The Loving Woman, seorang wanita yang dicintai. Selanjutnya apa yang akan dilakukan? Deserving, yang butuh diperhatikan. Ada komitmen. Komitmen ini semacam kesepakatan atau perjanjian, atau komitmen pada sebuah tujuan. Komitmen yang seperti apa? Transformasi, sebuah perubahan. Tapi di sini juga ada hidden motivasi yang tersembunyi. Jadi seakan-akan berpihak kepada rakyat kecil, berkomitmen untuk membantu rakyat kecil, mensejahterakan rakyat kecil dan lain sebagainya, dan melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Tapi sayangnya di sini ada hidden motivasi. Ada tujuan tersembunyi di balik ungkapan-ungkapan itu tadi. Tujuan tersembunyi ini tujuan dalam hal apa? Apakah takut demonya semakin membesar sehingga diadem-ademin dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Ya, karena sudah stuck energi. Bisa dibilang sudah tidak ada jalan keluar lagi. Kayak gitu. Jalan di tempat dan lain sebagainya, artinya seperti itu.